Performa Newcastle United meningkat drastis setelah alami keterpurukan di awal musim. Bangkitnya The Magpies di pertengahan kompetisi membuat PIF selaku pemilik berencana akan memberikan dana besar fantastis. Padahal sebelumnya perusahaan raksasa Arab Saudi ini mencampakkan Newcastle karena nggak kunjung memberikan hasil manis. Dana besar ini bisa dipergunakan Eddie Howe untuk membeli pemain-pemain beken di bursa transfer musim dingin. Cetak Gol coba merangkum investasi besar-besaran Newcastle United di bursa transfer sebagai berikut. Tiba-tiba performa meningkat pasca terpuruk. Newcastle United sempat mengalami pasang surut performa di musim 2024-2025. Pada awal musim, The Magpies berada di papan bawah klasemen dengan menempati peringkat 12 hingga pekan 9. Saat itu Newcastle United dikalahkan Chelsea dengan skor tipis 2-1. Bukannya kena mental, pasukan Eddie Howe perlahan bangkit dan gak terkalahkan di 4 pertandingan berturut-turut. Leicester City, Ipswich Town, Aston Villa, dan bahkan Manchester United sudah menjadi korban keganasan Newcastle. Ditambah lagi, pasukan putih hitam menang comeback atas Tottenham Hotspur. Bangkitnya Newcastle dari keterpurukan gak lepas dari andil besar Eddie Howe. Ex-pelatih Bournemouth itu kembali membawa permainan The Magpies menjadi lebih menyerang. Di musim ini, Howe menjalankan skema 4-3-3 yang berpusat pada gelandang pengatur tempo. Pelatih 47 tahun ini lebih banyak mengandalkan Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes. Keduanya saling menutupi saat Newcastle mendapat serangan balik cepat dari lawan. Selain itu, Tonali dan Guimaraes juga sangat aktif dalam membangun serangan. Hal ini juga didukung dengan lini depan The Magpies yang semakin moncar. Anthony Gordon tercatat telah mencetak 5 gol dari 5 laga terakhir yang dijalani. Winger 23 tahun itu bahkan baru-baru ini menambah pundi-pundi golnya menghadapi Tottenham. Kemudian ada Alexander Isak yang menjadi pemain tersubur The Magpies dengan catatan 13 gol. Bahkan penyerang 25 tahun ini menjadi penentu kemenangan melawan Tottenham. Kebijakan cerdas Eddie Howe demi dapat keuntungan. Eddie Howe selaku pelatih terus mendorong anak asuhnya untuk bisa selalu tampil konsisten. Dia meminta para pemain untuk nggak melihat masa lalu dan tetap fokus menatap masa depan. Sangat menyenangkan untuk membalikan keadaan dalam beberapa pertandingan terakhir. Ini adalah momentum untuk kepercayaan diri kami dan sejak saat itu kami tidak pernah menoleh ke belakang, ungkap Howe. Eddie Howe pun mengungkapkan akan melepas sejumlah pemain yang kurang memberikan kontribusi. Kieran Trippier masuk ke dalam daftar penjualan pada musim dingin nanti. Menurut laporan The Sun, penjualan Trippier sebagai siasat untuk menghindari Newcastle dari sanksi keuangan Premier League. Agar keuangan tetap stabil, Eddie Howe nggak segan menjual Isak. Pasalnya, penyerang asal Swedia ini tengah diminati banyak klub-klub besar. Arsenal, Chelsea, Real Madrid, sampai Barcelona dikabarkan tengah mengantri untuk mendapatkan jasanya. Banyaknya peminat Isak membuat Howe berupaya mengambil keuntungan besar. Kabarnya sang pelatih membandrol pemain Swedia ini dengan kisaran 150 juta pound sterling. Apabila terwujud, Isak akan memecahkan rekor sebagai penjualan termahal Newcastle sepanjang sejarah. Howe nggak sungkan-sungkan melepasnya meskipun telah memberikan banyak kontribusi. Sebagai penggantinya, Eddie Howe sudah mulai memikirkan masa depan. Sang pelatih berjanji akan terus memberikan menit bermain kepada para penggawa muda yang berasal dari akademi. Lewis Milley, Alex Murphy diprediksi bakal menjadi bintang orbitan Newcastle. Sejauh ini kedua pemain tersebut sudah mulai diasah dengan dipercaya tampil sebagai pemain pengganti. Apalagi Howe juga bisa memulangkan pemain-pemain muda Newcastle yang tampil moncer selama masa peminjaman. Mulai dari Elliot Anderson, Joe White, sampai Harrison Ashby. Ketiga talenta muda ini sangat patut diberikan kesempatan lebih. Pasalnya, mereka berpotensi jadi aset masa depan yang menjanjikan bagi Newcastle United. Bulan Januari ini memang cuacanya masih agak dingin ya guys.
Cobain aja nih sweater crew neck dari Daisy Rose yang kini turun harga menjadi 53 ribuan aja. Cek linknya sebagai berikut. Tiba-tiba dapat suntikan dana besar dari PIF. Kebijakan cerdas Eddie Howe langsung membawa berkah dan dampak positif. PIF yang sebelumnya mengesampingkan Newcastle, kini tiba-tiba kembali mulai mendapat perhatian. Seperti diketahui, Newcastle sendiri nggak masuk prioritas utama PIF. Perusahaan konsorium terbesar dunia ini lebih memilih mengalokasikan dana mereka ke Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Dugaan sementara dikesampingkannya Newcastle karena The Magpies dianggap masih jalan di tempat. Belum lagi PIF mengalami kerugian besar mencapai 105 juta euro selama 3 tahun. Bahkan PIF sempat dirumorkan akan menjual mayoritas saham Newcastle United. Mereka saat itu dikabarkan ingin membeli saham klub besar Liga Inggris seperti Liverpool dan Chelsea. Meskipun begitu, PIF masih tetap menaruhkan sedikit kepercayaan kepada Newcastle. Perusahaan Arab Saudi ini akan memperbesar sahamnya di tahun 2025 hingga 1 miliar pounds. Rencana ini juga dibarengi dengan rumor PIF yang ingin mengakuisisi 49% saham di Bandara Newcastle. Mereka percaya jika ingin memperbaiki klub harus bisa menguasai pengaruh di luar sepak bola. Investasi besar-besaran dari PIF ini membuat Newcastle United punya dana segar di bursa transfer. The Magpies bisa mempergunakan dana belanja sebesar 70 juta pound sterling. Belum lagi dana tersebut disebut bisa bertambah mencapai 100 juta pounds apabila memang diperlukan. Rencana besar selanjutnya juga terlihat di mana PIF ingin memperluas fasilitas latihan Newcastle. Perusahaan konsorium ini bahkan sudah mengeluarkan 10 juta pounds. Terbaru, PIF juga berencana akan merenovasi total Stadion St. James Park dengan menggelontorkan dana 1 miliar pounds. Rencana datangkan banyak bintang di bursa. Gelontoran dana jumbo dari PIF membuat Newcastle lebih leluasa mendatangkan pemain bintang. The Magpies sudah mengantongi sejumlah nama menambah amunisi baru di musim dingin. Di lini pertahanan, Newcastle United dirumorkan mengincar Fikayo Tomori. Pemain keturunan Kanada Inggris ini dikabarkan gak betah dan ingin angkat kaki dari AC Milan. Bagaimana tidak, bek 27 tahun ini jarang diberikan menit bermain oleh Paulo Fonseca. Namun, langkah Newcastle dipastikan cukup terjal karena Tomori dipastikan bertahan di San Siro. Alasannya Sergio Conceição masih memasukkannya sebagai rencana Rossoneri di musim ini. Meskipun gagal, The Magpies mengincar bek muda potensial bernama Abduqodir Kusanov. Pemain asal Uzbekistan ini sukses membawa RC Lens bersaing di posisi 10 besar Ligue 1. Selain bek tengah, Eddie Howe juga fokus membenahi sektor penyerangan. Alasannya, The Magpies sendiri ditimpa badai cedera setelah Callum Wilson harus menepi panjang. Jack Grealish menjadi incaran utama karena kemungkinan hengkang dari Manchester City. Pemain asal Inggris ini ingin cabut karena kurangnya menit bermain dari Pep Guardiola. Pencarian amunisi anyar terus dilakukan Howe dengan mengincar Marcus Rashford. Penyerang asal Inggris ini hampir dipastikan tersingkir dari skuad utama Ruben Amorim. Tambahan amunisi di berbagai sektor ini nggak terlepas dari ambisi besar Eddie Howe. Sang pelatih ingin Newcastle bisa memenangkan satu trofi apapun di musim ini. Saya sangat ingin memenangi trofi untuk klub sepak bola ini. Saya merasa kami bisa memenangkan satu gelar di musim ini, ungkap pelatih Newcastle United tersebut. Selain itu, Howe juga tertantang bisa membawa Newcastle kembali bersaing di kompetisi Eropa. Saya pikir bisa membawa Newcastle United minimal kembali ke kompetisi Eropa. Apalagi kami frustrasi. Kami gagal lolos musim lalu karena faktor eksternal, tutur Howe. Dapatkan sepatu Orthuset Sofen White Can original dengan kisaran harga 300 ribuan aja. Check out sebelum kehabisan. Itulah ulasan investasi besar-besaran Newcastle United di bursa transfer.
Bagaimana pendapatmu? Akankah The Magpies bisa meraup keuntungan dari investasi tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.